Sementara itu di lain sisi Goto dan Bangun sedang duduk bersama dalam sebuah rapat, di mana di situ ada seorang petinggi para mafia yang mencoba untuk menengahi pertikaian antara kedua kubu ini, yang padahal tidak ada sama sekali pertikaian di antara keduanya. Bangun sendiri sebenarnya tidak ingin hal ini terjadi. Lantas ia pun minta maaf atas semua kekacauan ini dan akan bertanggung jawab serta mengganti rugi secara penuh. Untuk itu saya minta maaf. Saya akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di minggu terakhir ini untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah di antara keluarga kami. Dan saya akan ganti rugi. Sementara itu, Yuda yang dalam keadaan berdarah-darah pun dihubungi Eka agar segera datang ke kantor. Lantaran Bangun sudah sadar bahwa semua kerusuhan yang terjadi belakangan ini adalah ulah dari anaknya sendiri, yaitu Ucok. Di mana beliau langsung menghajar Ucok dan mengatakan bahwa dirinya sudah susah payah merintis semua kerajaan ini dan dihancurkan oleh anaknya sendiri. Semua saya siapin buat kamu. Kamu hancur sampai gak ada sisanya. Buat apa? Buat apa? Dan betapa terkejutnya mereka. Tiba-tiba mereka didatangi oleh Bejo beserta pasukannya. Ucok yang sedang dipengaruhi oleh Saiton pun dengan gelap mata dan meminta maaf untuk kemudian dia menembak bapak kandungnya sendiri. Cuma gara-gara tahta kekuasaan semata. Tai pilat emang kau, Cok. Setelah itu, Ucok pun menembak Eka di kakinya. Namun saat Bejo berniat membunuh Eka, beruntung Yuda sudah sampai di kantor, di mana Yuda langsung menghajar mereka semua dan menyuruh Eka untuk pergi. Yang mana momen ini adalah pertama kalinya Yuda bertemu dengan Bejo yang telah membunuh kakaknya Andi. Namun sayangnya Yuda dihentikan oleh Kang Cecep dan terlibat pertarungan singkat dengannya yang menyebabkan Yuda pingsan. Bejo pun berniat membawa Yuda ke kebun tempat di mana biasa mereka mengubur para korban-korbannya. Namun saat di perjalanan, Eka tiba-tiba menghantam mobil yang ditumpangi Yuda. Dan tanpa basa-basi, Yuda langsung menghajar mereka semua di dalam mobil tersebut. Sementara itu, Eka sendiri berusaha melepaskan diri dari pepetan dua mobil anak buahnya Bejo. Namun saat Eka berhasil membalas serangan mereka justru menghancurkan salah satu halte Transjakarta, sehingga membuat permasalahan baru dan kerugian bagi para masyarakat ibu kota. Yuda sendiri masih berjibaku dengan para kedua penjahat. Dan saat Yuda berhasil mengalahkan mereka, Yuda dengan cepat melompat ke mobilnya Eka. Dan mereka berdua pun menuju ke sebuah tempat yang sepi, di mana di sana Eka mengatakan bahwa dirinya juga adalah seorang polisi yang menyamar dan di bawah atasan yang sama, yaitu Bunawar. Di mana Eka dianggap telah berkhianat karena dirinya lebih memilih untuk melanjutkan perannya sebagai orang kepercayaannya Bangun daripada harus kembali menjadi polisi dan mati diburu oleh para mafia. Karena konsekuensinya, siapapun yang sudah terjun ke dalam dunia hitam, maka tak akan ada jalan untuk keluar. Karena jika Eka keluar begitu saja dan kembali ke kepolisian, tentu Bangun dan seluruh antek-anteknya akan memburu dan membunuh dia beserta keluarganya. Namun jika Yuda masih memaksa ingin tetap keluar, Eka memberi satu solusi yang sedikit mustahil untuk dilakukan. Yuda harus menghabisi seluruh para mafia tersebut hingga ke akarnya, sehingga tak akan ada lagi orang yang mengejarnya. Sementara itu Goto bersama kedua tangan kanannya, di mana Goto baru diberi kabar bahwa Bangun telah dibunuh oleh anaknya sendiri dan Bejo berniat mengambil alih daerah kekuasaan mereka di Jakarta. Sehingga Goto meminta kedua tangan kanannya untuk mengajak seluruh pasukannya dan membantai seluruh anak buahnya Bejo di markasnya.
Yuda sendiri sudah berada tepat di depan markasnya Bejo, di mana di situ Yuda menelpon Munawar untuk meyakinkan bahwa keluarganya aman. Dan setelah mengetahui bahwa mereka aman, Yuda langsung tancap gas dan masuk ke markas Bejo dengan gaya, sehingga baku hantam solo versus squad pun tak terelakkan. Sementara itu di lantai atas, Ucok, yang dimana saat dirinya akan memberi tips kepada seorang office boy, Ucok baru menyadari jika di dalam dompetnya terdapat sebuah alat penyadap. Yang mana Ucok menganggap bahwa Bejo lah yang telah melakukan hal itu. Dan setelah itu, Ucok pun kembali ke meja makan, di mana di sana Bejo sedang bersama seorang oknum pemerintah bernama Reza. Reza sendiri adalah orang biasa yang dijadikan para mafia berlindung dan meminta izin untuk melakukan bisnis ilegal di negara kita. Sehingga ketika Bejo ingin mengambil alih daerah kekuasaannya Goto dan Bangun, dia tentu harus meminta izin padanya dan bernegosiasi tentang harganya terlebih dahulu. Wih, Jangas. Tiba-tiba salah satu bawahannya Bejo pun mengabarkan bahwa ada seseorang yang menerobos dan mengobrak-abrik markas kesayangannya. Sehingga dirinya memerintahkan 3 komandan bawahannya untuk segera mengatasi hal tersebut. Urusin dia. Bersamaan dengan itu, Bejo pun tanpa sengaja menjatuhkan tongkatnya dan berniat mengambilnya. Dan di situ Ucok tak sengaja melihat bahwa di tangan Bejo terdapat gambar tato yang sama dengan Bemi, napi yang dia bunuh sebelumnya. Sehingga dia menyimpulkan bahwa Bejo dan Bemi adalah anggota geng yang sama. Ucok juga menyimpulkan bahwa Bejo merupakan otak dari serangkaian penyerangan yang dia terima di penjara sebelumnya. Balik lagi ke Yuda. Yuda yang berhasil naik ke lantai selanjutnya, di mana di situ Yuda dihadang sekaligus 2 komandan terkuatnya Bejo, yakni Devil Bat dan Hammer Girl. Dan kemudian Yuda pun kembali terlibat pertarungan tak seimbang, di mana Yuda harus melawan mereka berdua dengan tangan kosong, sedangkan mereka menggunakan signature weaponnya masing-masing. Namun karena dia adalah pemeran utamanya, Yuda berhasil membunuh Hammer Girl menggunakan palunya sendiri, dan Devil Bat menggunakan tongkat baseballnya sendiri. Setelah itu Yuda pun kembali dihadang oleh komandan terkuatnya Bejo, tiada lain tiada bukan, yaitu Kang Cecep atau The Assassin. Di sebuah dapur mereka berdua pun memasang kuda-kuda yang sama persis. Dan meskipun Kang Cecep berumur lebih tua dan memiliki pengalaman jauh lebih banyak daripada Yuda, Yuda lagi-lagi berhasil membunuh sang komandan terkuat dengan senjata andalannya sendiri, yakni pisau kerambit.
Setelah itu Yuda pun langsung masuk ke dalam ruangan tempat di mana Ucok, Reza, dan Bejo berkumpul. Saat itulah Bejo langsung mengambil shotgunnya untuk diberikan kepada Reza. Tetapi Ucok yang lebih cepat pun dengan cepat menangkap senjatanya dan langsung menembak Reza saat itu juga. Saat Rama sedang disibukkan oleh anak buahnya Bejo dan kemudian bersembunyi, di mana Ucok langsung menembak Bejo tepat di kakinya. Dan saat Bejo sekarat, Ucok menjatuhkan alat penyadapnya dan menembak Bejo tepat di kepalanya. Setelah itu Ucok pun berniat membunuh Yuda yang sedang bersembunyi di balik sofa. Dengan menggunakan pisau kerambit milik Kang Cecep sebelumnya, Yuda berhasil melukai Ucok tepat di lehernya. Kemudian langsung membunuhnya. Setelah semuanya berakhir, di mana Yuda dibuat sedikit terkejut karena saat dia hendak pergi dari tempat itu, dia dikejutkan oleh para pasukannya Goto yang akan menyerang markasnya Bejo. Namun karena melihat kondisi yang sudah dihabisi oleh Yuda sendirian, mereka pun justru menawarkan Yuda bergabung bersamanya karena kemampuan Yuda sangat dibutuhkan oleh mereka. Namun karena Yuda ada janji dengan sutradara The Expendables untuk bergabung dengannya di film keempatnya, Yuda justru menolaknya. Dan film pun selesai.